Apa yang dimaksud dengan takers, matchers, dan givers? Siapa di antara ketiga tipe ini yang paling sukses di tempat kerja? Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel YouTube Darmawan Aji. Jika kita ditanya, apa sih faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang di tempat kerjanya? Kita mungkin akan menjawab passion, kerja keras, keberuntungan, dan lain sebagainya. Namun, menurut penelitian Adam Grant, ada satu elemen yang jarang sekali dibahas, yaitu bagaimana tipe seseorang dalam berinteraksi di tempat kerjanya. Jadi, Adam Grant melakukan penelitian khusus mengenai hal ini. Bagaimana tipe berinteraksi seseorang itu mempengaruhi kesuksesannya di tempat kerja. Menurut Adam Grant, ada 3 tipe orang di tempat kerja. Yang pertama adalah para takers, yang kedua adalah para matchers, dan yang ketiga adalah para givers. Kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan takers, matchers, dan givers? Takers adalah orang-orang yang orientasinya keuntungan pribadi. Jadi dia melakukan sesuatu karena memang dia ada kepentingan, karena memang dia ingin mendapatkan sesuatu. Fokus dari para takers adalah mengambil sebanyak-banyaknya dengan usaha seminim-minimnya. Sehingga katakanlah pada saat dia sedang bekerja, kemudian ada rekan kerjanya meminta bantuan, yang dipikirkan oleh takers adalah apa untungnya buat saya? Kalau saya bantu dia, apa untungnya buat saya? Dia selalu berpikir seperti itu terlebih dahulu. Jika dia tidak melihat ada keuntungan di sana, maka para takers tidak akan mau memenuhi permintaan tersebut. Dia tidak akan mau membantu rekan kerjanya. Bahkan beberapa takers itu cenderung mengeksploitasi, memanfaatkan rekan kerjanya. Fokus dia adalah bagaimana dia bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya. Ini para takers. Coba kita pikirkan rekan-rekan kerja kita. Siapa yang mungkin punya kecenderungan takers? Ini tipe interaksi yang pertama terkait dengan timbal balik, reciprocity. Jadi ada orang-orang yang tipenya adalah takers. Dia fokusnya adalah bagaimana mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari interaksi dia dengan orang lain. Secara populasi, ada 19% orang yang takers di tempat kerja. Apakah mereka sukses? Nanti kita lihat. Tipe yang kedua adalah matchers. Ini adalah tipe yang paling banyak di tempat kerja. Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant, 56% orang itu masuk kategori matchers. Matchers ini adalah orang yang hitung-hitungan. Dia hanya akan membantu orang lain kalau memang dia pernah mendapatkan bantuan atau berpotensi dibantu oleh orang yang minta bantuan tersebut di masa yang akan datang. Jadi dia hitung-hitungannya balance, imbang. Dia ingin ketika dia membantu, dia juga dibantu. Artinya proses dia membantu itu pakai pamrih. Hanya saja berbeda dengan takers. Para takers itu kan dia pengen mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Matchers tidak demikian. Dia ingin ada keseimbangan. Katakanlah kalau dia membantu di level ini, dia juga berharap akan dibantu di level yang sama. Ini para matchers. Sebagian besar orang di tempat kerja ini masuk kategori matchers. Nah, tipe yang ketiga adalah givers. Givers adalah mereka yang mau membantu orang lain tanpa pamrih. Dia nggak hitung-hitungan, dia nggak mikir apa manfaatnya kalau saya bantu dia dan sebagainya. Kalau memang dia bisa bantu, dia akan bantu. Ini adalah para givers. 25% orang di tempat kerja itu adalah givers. Jadi mereka dengan rela hati bantu orang lain, tanpa memikirkan apakah nanti ada benefitnya atau enggak, tanpa memikirkan apakah nanti saya akan balik dibantu atau enggak. Ini para givers. Pertanyaannya adalah begini, siapa di antara ketiga tipe ini yang paling sukses di tempat kerja? Sebagian besar orang berpikir bahwa para takers lah yang sukses di tempat kerjanya. Namun sayangnya menurut penelitian dari Adam Grant tidak demikian. Kinerja para takers itu ada di rata-rata. Penghasilan mereka juga ada di rata-rata. Bahkan cenderung sama dengan para matchers. Jadi para takers dan para matchers itu performanya biasa saja. Kenapa para takers itu tidak bisa sampai ke jenjang sukses yang paling tinggi? Karena orang kapok. Orang kapok dimanfaatkan, dieksploitasi oleh para takers. Sehingga takers cenderung tidak dipercaya oleh orang lain. Hubungan dengan orang lain pun jadi tidak bagus.
tidak berkualitas. Jadi, para takers dan para matchers itu ada di posisi rata-rata. Sebagian besar orang, takers dan matchers, itu ada di posisi rata-rata. Lalu bagaimana dengan givers? Ternyata sebagian givers itu kinerjanya di bawah takers dan matchers. Jadi, sebagian givers itu dieksploitasi, dimanfaatkan oleh para takers. Sehingga mereka itu dalam kondisi yang sangat tidak produktif. Karena mereka itu mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya. Dia seakan-akan tidak punya boundaries, tidak punya batasan untuk dirinya. Sehingga kemudian dieksploitasi oleh para takers. Akibatnya apa? Para givers yang ada di bawah ini, mereka melakukan lebih banyak kesalahan. Mereka juga sering melewatkan deadline, dan banyak tugas-tugas yang dibebankan pada dirinya itu tidak terselesaikan. Karena dia sibuk membantu orang lain. Namun menariknya, ada sebagian givers yang berada di puncak kesuksesan. Bahkan kalau dari penelitiannya Adam Grant, para givers yang ada di puncak sukses ini memiliki penghasilan rata-rata 50% lebih banyak dibandingkan para takers dan matchers. Jadi ini menarik ya. Givers itu menempati dua posisi. Posisi paling bawah dari sebuah piramida, mereka dieksploitasi, dimanfaatkan, dan posisi paling puncak yang memimpin piramida. Apa bedanya antara givers yang di puncak dengan givers yang di bawah? Givers yang jadi pemenang dengan givers yang jadi pecundang, apa bedanya? Bedanya adalah givers yang jadi pecundang, dalam tanda kutip ya, givers yang ada di kondisi bawah adalah givers yang, istilahnya Adam Grant adalah givers yang selfless. Mereka selalu mengatakan iya pada permintaan bantuan dari orang lain. Mereka mendahulukan orang lain dan melupakan dirinya sendiri. Mereka bantu orang lain untuk produktif, tetapi mereka tidak membantu dirinya sendiri untuk produktif. Karena mereka tidak berani mengatakan tidak pada permintaan-permintaan orang lain. Adam Grant menyebutkan para givers yang di bawah ini sebagai selfless givers. Berbeda dengan para givers yang ada di atas. Givers yang di atas, mereka mau bantu orang lain tanpa pamrih, tetapi mereka tidak melupakan produktivitas pribadinya. Mereka punya batasan. Tidak setiap permintaan itu akan dia setujui, akan dia iakan. Dia akan memastikan bahwa bantuan yang dia berikan tidak menginterferensi produktivitas pribadinya. Istilah yang digunakan oleh Adam Grant, para givers yang seperti ini adalah otherism givers. Jadi ada selfless givers, mereka yang bantu orang lain tapi melupakan dirinya, dan ada otherism givers. Mereka altruistik, mau bantu orang, namun di sisi lain mereka juga punya tujuan, punya visi. Mereka tetap memperhatikan produktivitas pribadinya, tidak hanya mempedulikan produktivitasnya orang lain. Dan otherism givers itu berbeda dengan matchers. Ketika matchers dimintain bantuan, dia akan berpikir, dia akan hitung-hitungan. Saya bisa dapat timbal balik yang seimbang atau enggak? Givers tidak demikian. Dia bantu tanpa pamrih. Dia tidak pakai hitung-hitungan. Dia bahkan mau memberi lebih daripada apa yang mungkin akan dia terima, akan ia dapatkan. Ini otherism givers. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang otherism givers? Bukan givers yang dieksploitasi, bukan givers yang dimanfaatkan oleh para takers. Apa yang perlu kita lakukan? Adam Grant memberikan 4 saran. Saran yang pertama adalah, jadilah givers yang spesialis. Artinya kita hanya bantu memang kalau kita bisa ngasih dampak yang besar pada bantuan tersebut. Maka bantuan yang kita berikan itu perlu selaras dengan minat dan kemampuan kita. Hanya bantu di area-area yang memang kita punya minat di situ, kita punya skill di situ, kita punya keahlian di situ, dan pastikan orang yang kita bantu adalah orang yang kita pedulikan. Bukan semua orang, bukan sembarangan orang. Ini yang pertama. Jadi givers yang spesialis. Yang kedua adalah kita bisa mengimplementasikan strategi 5-minute favors atau bantuan 5 menit. Strategi ini digunakan oleh Adam Rifkin, salah satu software engineer yang cukup populer di Silicon Valley, dan dia mendapatkan anugerah penghargaan dari Fortune Magazine sebagai networker yang paling berpengaruh di dunia. Strateginya bagaimana? Strateginya sangat sederhana. Strateginya adalah berikan bantuan 5 menit ke orang-orang yang kita pedulikan. Bantuan-bantuan sederhana namun bernilai bagi mereka. Misalnya,
Katakanlah misalnya saya punya kenalan seorang desainer grafis yang dia bisa bikin flyer, poster, dan sebagainya. Saya kenalkan desainer grafis ini ke kawan-kawan saya yang mungkin membutuhkan. Ini tidak membutuhkan usaha yang panjang, usaha yang berat, tidak lebih dari 5 menit yang saya lakukan. Namun ini bernilai bagi si desainer grafisnya dan bernilai bagi orang yang saya bantu yang memang mungkin dia membutuhkan bantuan seorang desainer grafis. Bisa juga dengan misalnya memberikan testimoni pada produk yang kita suka. Tidak butuh waktu lebih dari 5 menit untuk melakukan hal ini. Bisa juga misalnya kita memberikan umpan balik terhadap sebuah ide dan sebagainya. Ini namanya 5-minute favors, bantuan 5 menit. Strategi yang digunakan oleh Adam Rifkin. Saran yang ketiga adalah batasi ketersediaan waktu kita untuk bantu orang. Kita perlu memproteksi produktivitas pribadi kita. Jadi jangan biarkan kita itu terganggu, terinterupsi. Boleh kita bantu orang, namun kita juga perlu lindungi waktu kita. Jangan setiap waktu pintu kita itu terbuka untuk dimintai bantuan oleh pihak lain. Para selfless givers, mereka selalu buka pintunya sehingga dia selalu terinterupsi oleh orang lain, dia sibuk bantu orang lain, dia melupakan produktivitas pribadinya. Dan saran yang terakhir adalah berhati-hati ketika memberikan bantuan pada para takers. Kenapa perlu berhati-hati? Karena kita tidak tahu apakah bantuan kita itu sebenarnya bernilai untuk dia atau enggak. Apakah dia benar-benar butuh bantuan kita atau enggak. Nah, ini 4 saran yang bisa diterapkan supaya kita bisa menjadi seorang others givers. Simpulannya apa? Simpulannya adalah kalau kita ingin berhasil di sebuah bidang, kita ingin berhasil di karir kita, maka kita perlu menjadi seorang givers, seorang pemberi yang murah hati. Namun, perhatikan cara kita memberikan sesuatu. Perhatikan kepada siapa kita memberikan bantuan. Memahami cara bagaimana menjadi seorang givers yang efektif, kapan kita memberikan bantuan, dan kepada siapa kita membantu adalah kunci untuk sukses berkelanjutan. Menurut teman-teman sekalian, apakah bahasan kali ini cukup bermanfaat? Silahkan dituliskan komentarnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Mudah-mudahan mulai hari ini saya bisa lebih rutin lagi memposting bahasan-bahasan yang berkualitas dari apa yang saya baca, apa yang saya pelajari, dan apa yang saya kuasai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Darmawan Aji.